Sesi kedua ini akan dibawakan oleh Dr. Tony Loho. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat Dr. Tony. Dr. Tony menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Diploma in Medical Biology di Kuala Lumpur. Beliau juga mengambil spesialis patologi klinik di FKUI dan konsulen penyakit infeksi serta S3. Dari tahun 1980 sampai tahun 2018, Dr. Tony menjadi staf pengajar dan sekarang beliau menjadi dosen di Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan juga beliau sekarang menjadi anggota tim pakar Badan Nasional Penanggulangan Bencana COVID, teman-teman. Berarti ini pas banget nih pembicara kita benar-benar dari sumbernya. Ya, dan terakhir, kegiatan organisasi Dr. Tony berupa pengurus pusat program pencegahan resistensi antimikroba. Baik, Dr. Tony udah di sini. Selamat malam, Dr. Tony. Ya, selamat malam. Saya panggil Dr. Elisa aja ya. Selamat malam, Dr. Elisa. Oh, ternyata Dr. Tony kita sama-sama dari UI ya, Dok ya? Iya, betul. Siap, Dan Dok. saya akan mulai share screen ya. Ya, baik. Silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Dok. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu sekalian karena sudah memberikan waktu untuk acara ini ya. Karena terus terang, penutupan Olimpiade itu salah satu yang sangat menarik sebagai saingan acara ini. Jadi kalau sampai ada 270-an yang hadir ini luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada pengurus alumni Penabur Indonesia yang sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada acara ini. Jadi pada malam ini saya akan membawakan satu topik mengenai pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis penyakit, kemudian untuk penyintas COVID dan pasca vaksinasi. Tetapi juga mungkin saya akan singgung sedikit mengenai etiologi, epidemiologi, dan pencegahannya. Jadi SARS-CoV-2 adalah singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus yang kedua, dan ini adalah nama resmi yang diberikan oleh WHO, World Health Organization, Badan Organisasi Kesehatan Dunia, kepada virus yang pertama kali diisolasi di Wuhan di China ya. Dan nama penyakitnya disebut COVID-19, singkatan dari Coronavirus Disease 2019, itu tahun di mana penyakit ini mulai. Dan kita akan bahas dulu mengenai struktur virus SARS-CoV-2 ini, di mana virus ini memiliki beberapa protein. Ada yang spike, kemudian ada envelope, itu selubungnya, ada nukleokapsid, bagian inti, dan ada membran. Spike protein ini adalah bagian yang sangat penting dari virus tersebut, karena ini yang digunakan oleh virus tersebut untuk melekat pada sel manusia. Dan dia itu akan melekat pada yang namanya reseptor ACE2, singkatan dari angiotensin converting enzyme 2, di sel manusia ya. Dan spike protein ini ada dua subunit yang S1 dan S2. Yang S1 ini memiliki yang namanya spike RBD, yaitu daerah yang khusus di mana dia akan docking di situ. Dan biasanya nanti akan kita lihat bahwa antibodi yang diharapkan bisa menetralisir virus ini atau mengikut virus ini adalah antibodi yang ditujukan terhadap spike RBD ini. Sedangkan yang unit S2 ini yang berfungsi untuk supaya protein virus itu setelah berikatan dengan sRBD di sini, dia akan masuk ke dalam sel tubuh kita, yaitu ACE2 ya. Nah, ini adalah gambar daripada virus tersebut. Ini adalah spike. Spike ini seperti ini. Kelihatan nggak saya punya penunjuk yang panah ini? Kelihatan, Dok. Kelihatan ya. Jadi ini adalah spike. Dan kemudian ini adalah bagian membran, kemudian ada bagian inti nukleokapsid, kemudian ada RNA viral genom. Jadi ini adalah virus RNA. Kita tahu bahwa virus itu ada dua, ada yang RNA dan ada yang DNA. Kalau hepatitis B itu DNA, ya. Sedangkan kalau ini adalah RNA. Ya. Ini adalah envelope-nya di bagian bawah sini. Dan yang penting untuk mendeteksi virus ini adalah deteksi terhadap, bukan terhadap gen spike. Jadi
perusahaan reagens itu sudah tahu bahwa biasanya mutasi akan terjadi di spike. Jadi yang mereka buat sebagai target gen yang dipakai untuk membuktikan adanya infeksi virus ini adalah ORF1A, 1B, ada juga yang menggunakan nukleokapsid juga, ya. Ada juga menggabungkannya dengan envelope. Jadi ada yang mendeteksi 3, yaitu envelope, kemudian nukleokapsid, dan ORF1AB. Tapi ada juga yang hanya 2, ORF1AB dan nukleokapsid. Jadi ada reagens yang bermacam-macam yang akan kita lihat nanti ya. Nah, virus ini dia kalau semakin lama menginfeksi manusia, dia akan bermutasi. Mutasi terjadi di mana? Terjadi pada tubuh manusia, pada sel tubuh manusia. Jadi kalau semakin banyak dia menginfeksi manusia, dia akan sering bermutasi. Dan dari mutasi-mutasi itu ada varian yang concern itu yang menjadi concern, jadi yang menjadi masalah, yaitu yang pertama adalah alpha, yaitu B117 yang ditemukan kasusnya pertama kali di Inggris pada tahun 2020 bulan September. Kemudian ada varian beta B131 South Africa, di Afrika Selatan ditemukan pertama kali kasus itu pada bulan Mei 2020. Ada varian gamma yang ditemukan di Brasil pada November 2020. Wah, ini salah ketik ya, 2020 yang ini. Kemudian yang delta, yang ini ditemukan di India pada Oktober 2020. Nah, yang di Indonesia tadinya yang masuk adalah varian yang asli dulu tuh. Ya, tapi kemudian dia berubah, yang sekarang ini adalah yang delta. Dan bedanya varian delta ini dibandingkan dengan yang varian sebelumnya adalah dia lebih menular. Dan juga sakitnya juga kelihatannya lebih berat, dan juga ada penurunan kemampuan antibodi netralisasi dibandingkan dengan varian pada lain pada orang yang telah divaksinasi lengkap. Jadi kalau yang sudah divaksinasi lengkap 2 dosis, kalau masuknya ini banyak, virusnya dia juga nggak akan sanggup menahan. Ya, oleh karena itu kita lihat bahwa pada belakangan ini timbul lonjakan, dan itu kebanyakan dari varian delta ini yang lebih mudah menular. Katanya 30-40% lebih menular dibandingkan dengan yang varian sebelumnya. Begini kita lihat selanjutnya cara penularan SARS-CoV-2. Port d'entrée atau pintu masuk ke dalam tubuh manusia itu ada 3, yaitu semuanya adalah mukosa ya. Pertama mukosa hidung, waktu kita menghirup udara. Yang kedua mulut, waktu kita menelan. Dan yang ketiga mata. Walaupun mata ini lebih kecil, tapi masih bisa ya, karena ada selaput mukosa di mata. Dan terus terang bahwa yang paling berbahaya, ini yang Bapak Ibu perlu ingat ya. Bapak Ibu jangan makan di ruang tertutup dengan air condition bersama dengan orang lain. Mengapa? Karena virus ini dia cukup lama berada di udara dan dia bisa terhirup. Dan yang sering kali kalau banyak pasien-pasien yang ditanya ya, oh dapatnya dari mana? Saya dok, soalnya saya kan selama ini sudah pakai masker. Nah coba kalau kita tanya bapak atau ibu kalau kerja di kantor itu masih makan? Oh makan dong dok, karena kalau nggak makan kuat tidak kerja. Nah waktu makan gimana? Buka masker, ada teman? Oh iya, kalau nggak pakai buka masker mana bisa makan, dan ada teman nah enak makannya katanya. Nah, disinilah salah satu yang paling berbahaya untuk mendapatkan infeksi, dan banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Dan ini adalah gambar bagaimana cara penularan daripada SARS-CoV-2 itu. Kita lihat yang pertama ini, yang panah yang ke atas ini adalah aerosol. Aerosol ini adalah virus yang di udara. Dia bisa bertahan di udara cukup lama, dan ini bisa menginfeksi dalam jarak yang lebih daripada 1 meter. Dan yang kedua ini adalah dengan droplet. Droplet kalau nah itu terbentuk droplet. Nah, itu droplet ini jangkauannya sih memang hanya kurang lebih 1 meter, tetapi di sini selain droplet juga terbentuk aerosol. Dua-duanya terbentuk. Nah, kalau droplet ini dia bisa jatuh di permukaan handle pintu, bisa jatuh di permukaan gelas minuman, atau di permukaan handphone, atau di permukaan laptop. Dan kemudian kalau Bapak Ibu memegangnya, nah Bapak Ibu akan
mendapatkan virus ini di tangan, dan Bapak Ibu biasanya secara tidak sadar akan menyentuh wajah, hidung, atau mulut, atau kadang-kadang kepala. Nah, disitulah dia bisa masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu. Jadi bisa langsung lewat udara atau droplet yang jatuh di benda-benda ini kemudian menempel di tangan, tersentuh oleh tangan, dan kemudian masuk. Nah, ada satu jalan lagi, yaitu kalau ke WC. Nah, di WC ini, kalau orang itu buang air besar, itu di dalam usus juga ada sel-sel mukosa mengandung reseptor ACE2, dan ini bisa menyebabkan pintu masuk dan juga tempat virus itu berkembang, dan kemudian tiap kali dia buang air besar akan terbentuk aerosol, dan kemudian ini bisa menjadi sumber. Walaupun ini sebenarnya mungkin tidak begitu banyak terjadi, tapi bisa ya. Nah, virus ini menyerang apa saja? Virus ini menyerang bukan hanya sistem pernapasan, tetapi juga bisa menyerang organ tubuh yang lain. Seperti misalnya jantung, ini ditandai dengan adanya peningkatan parameter laboratorium. Itu troponin T, troponin I, CPK, dan CKMB. Biasanya troponin T, troponin I ini adalah merupakan penanda utama kalau ada serangan jantung. Jadi kalau Bapak Ibu nyeri dada, pergi ke rumah sakit, nah yang pasti dia periksa ini troponin T atau troponin I, karena ini adalah satu parameter untuk melihat apakah ada kematian otot jantung. Dan ini yang paling sensitif, yang akan muncul dalam beberapa jam setelah terjadi serangan. Ya. Lalu di hati juga bisa terkena dampak, yaitu ditandai dengan peningkatan SGLT-SGPT. Ini adalah enzim-enzim fungsi hati. Kalau Bapak Ibu periksa laboratorium, ada yang di bawah fungsi hati, ada SGLT dan SGPT. Kemudian ginjal juga terganggu, peningkatan ureum dan kreatinin. Di otak, nah, ada sakit kepala, ada stroke iskemik. Nah, untuk otak ini, stroke ini ada kaitannya dengan ini aktivasi endoteli pembuluh darah, di mana terjadi peningkatan aktivasi pembekuan darah, dan ini ditandai dengan adanya D-dimer yang meningkat, D-dimer, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau mungkin ada Bapak Ibu yang pernah mendengar ada, kalau ini benar ya, ada orang yang sudah pulang katanya dari rumah sakit, selesai COVID, sampai di rumah dia nggak periksa-periksa, tiba-tiba meninggal karena ada kena serangan jantung atau kena stroke. Ya. Itu karena peningkatan D-dimer akibat adanya hypercoagulable state, yaitu keadaan di mana darah menjadi lebih mudah membeku pada pasien-pasien COVID. Dan itu manifestasi berupa stroke untuk apabila yang tersumbat adalah pembuluh darah otak, atau serangan jantung apabila yang tersumbat adalah pembuluh arteri koroner di jantung. Kemudian di otot ada rasa nyeri-nyeri otot, dan kalau kita periksa ada peningkatan SGLT-SGPT, juga ada CPK meningkat, dan sel saraf juga terganggu, yaitu ada penderita yang kehilangan penciuman. Ada yang sudah kehilangan penciuman beberapa bulan setelah sembuh, masih belum balik. Jadi ini ada anosmia namanya. Nah, virus ini memiliki trofisme, dapat memasuki hampir semua sel di tubuh kita, yaitu yang memiliki reseptor ACE2 tadi, yang tadi saya sebutkan di atas. Ya. Masa inkubasi daripada virus ini adalah 5-7 hari, tetapi ada yang bisa lebih pendek dari 5 hari dan juga lebih panjang dari 7 hari. Ini adalah yang mayoritas. Ya. Dan gejalanya tidak khas, yaitu berupa demam, kurang lebih pada 83% penderita, ada yang batuk kering, 22%. Ya. Ini beda dengan batuk karena bakteri yang menginfeksi di paru. Kalau bakteri yang menginfeksi di paru, biasanya kita batuknya itu ada dahak. Dan dahaknya bisa kental, ada bisa encer. Tapi kalau ini batuk tapi kering. Ya, itu salah satu tanda yang Bapak Ibu harus waspada. Ya. Badan terasa lemah, lemas gitu. Ada yang diare. Ada yang dia nggak begitu demam, tapi diarenya 10 kali. Ada yang diarenya 2-3 kali. Jadi, diare ini juga merupakan salah satu manifestasi dari infeksi COVID. Ada yang sakit perut, ada yang sesak napas. Nah, karena gejala-gejala ini sangat sangat bervariasi dan tidak khas, maka kita membutuhkan laboratorium untuk membantu diagnosis apakah ini COVID atau bukan COVID ya. Dan sesak napas ini kita kenal ada yang namanya happy hypoxia, yaitu berbeda bahwa kalau sakit-sakit yang biasanya itu
itu biasanya kalau udah sesak, itu kalau belum parah udah sesak. Kalau parah apalagi. Tapi ini lain. Ini udah parah, belum kelihatan sesak. Waktu dia sesak, itu udah terlambat. Sehingga banyak sekali orang yang terlambat ke rumah sakit karena begitu dia cuma merasa, saya cuma demam, saya batuk, nggak apa-apa, nanti juga baik sendiri ya. Nah, ini yang membuat kita dalam tanda kutip tertipu oleh virus ini. Ini yang menyebabkan banyak orang meninggal karena nggak sadar. Tetapi harusnya dengan adanya sudah banyak kasus-kasus seperti ini, kita harus sadar bahwa kita harus cepat-cepat mendeteksi apakah ada kelainan di tubuh kita. Kalau ada, kita mesti cepat-cepat memastikan ini COVID atau bukan COVID. Kadang-kadang hanya yaitu demamnya tidak seberapa, ya. Dan terutama mereka yang kerjanya itu workaholic, dia tidak merasakan kalau cuma sedikit gangguan. Jadi kadang-kadang kita melihat ada yang paginya masih ini, tiba-tiba siang kena serangan udah meninggal ya. Nah, ini adalah gejala klinik yang bisa kita temukan di seluruh badan kita, mulai dari bagian saluran pernapasan atas, ada hanya pilek, ada kehilangan penciuman, ada sakit tenggorok, ada ingus ya di hidung, ada sinusitis, bisa juga sakit tenggorok ini, kemudian ada di mulut, rasa makanan pengecap itu juga terganggu, bisa hilang. Kemudian kalau di neurologi ini ada pusing, sakit kepala, dan juga kesadaran menurun. Di paru kita lihat ada batuk, sampai sesak napas, dan sampai ini acute respiratory distress syndrome, yaitu kalau dia sudah gagal napas ini di sini. Kemudian kalau di otot-otot biasanya ada nyeri-nyeri otot atau nyeri-nyeri sendi. Kemudian ada malaise, jadi lemas sekali badannya ya. Kemudian kalau di saluran pencernaan bisa adanya diare, nausea, ada muntah ya, dan ada nyeri perut. Kemudian kalau sistemik juga ada, dia menggigil, dia merasa lemah, capek, malaise, dia ada demam. Jadi ini semua merupakan gejala-gejala yang kita perlu waspadai. Ya. Nah, ini adalah slide yang sama seperti tadi yang sudah dikemukakan oleh Dr. Freddy, yaitu kalau kita lihat di sini, pada perjalanan penyakit daripada COVID ini, kita bisa bagi dalam 3 fase. Fase pertama adalah fase di mana virus bereplikasi, yang kedua adalah fase paru, dan yang ketiga adalah fase inflamasi atau hiperinflamasi. Nah, paling bagus, Bapak Ibu tuh kalau mau diobatin adalah dini pada waktu fase replikasi virus, karena pada fase ini kalau kita obatin, kemungkinan sembuh itu sangat besar. Tetapi kalau dia sudah ini, biasanya udah makin lebih berbahaya. Dan kalau di sini, ini udah sulit nih. Apalagi kalau sudah mencapai fase hiperinflamasi, ada terjadi badai sitokin. Jadi sebenarnya sitokin itu dibentuk oleh badan untuk melawan infeksi virus. Tetapi kalau dibentuknya berlebihan, maka dia selain merusak virus, juga bisa merusak tubuh kita sendiri. Dan itu bisa bermanifestasi sebagai multi organ failure ya, jadi gagal organ. Nah, biasanya kalau sudah masuk ke dalam ventilator, itu biasanya sudah masuk di fase 3 ini. Dan tidak banyak yang bisa sembuh dari ventilator. Dan kalaupun sembuh, itu ada cacat ya. Pernah ada satu orang yang dia kena waktu pertama kali tahun 2020 di sekitar bulan Maret April ya. Kan Indonesia ini gubernur mulai DKI mulai melakukan lockdown itu tanggal 15 Maret ya, kalau nggak salah ingat saya. Nah, dia kena di sekitar bulan-bulan awal itu, jadi dokter di sini juga belum tahu banyak mengenai COVID. Dia bisa berhasil sembuh, tetapi terjadi kerusakan yang luas di paru sehingga dia harus pakai oksigen setiap hari. Ya. Yang sulit kalau mandi, dia lepas oksigen sebentar, sesak. Nah, ini yang susah. Dan dia sangat senang kalau dia bisa mandi tanpa oksigen. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana orang menderitanya ya akibat sequelae yang terjadi akibat COVID. Nah, yang paling bagus kalau kita obatin itu di fase ini.
Dan ini harus berarti di fase dini ketika gejala masih ringan di sini. Ya. Kalau di sini sudah mulai ada keterlibatan paru. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa replikasi virus kapan bisa kita deteksi. Kalau yang garis putus-putus ini adalah mulai timbulnya gejala yang ke kanan, maka mundur kurang lebih 1 minggu. Kalau kita periksa, kita bisa mendapatkan positif dengan cara mengambil pada swab nasofaring pakai PCR. Ini yang pakai yang nasofaring swab ya. Ini yang warna biru ini. Nah, kemudian di sini minggu pertama sakit dia kemungkinan positif akan tinggi, tapi kemudian dengan makin lama penyakitnya berjalan, dia akan makin sedikit yang positif dari nasofaring. Dia akan menurun positivitasnya. Ini kita lihat di sini. Jadi kalau kita periksa dia di minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, maka PCR kemungkinan negatif, tapi antibodinya sudah positif. Antibodi itu adalah respons tubuh terhadap masuknya virus, dan itu ditandai dengan adanya IgG anti SARS-CoV-2 dan IgM anti SARS-CoV-2. Jadi kalau Anda, Bapak Ibu, tahu kalau Bapak Ibu kena demam berdarah kan biasanya dokter minta NS1 antigen tuh, NS1 antigen. Nah, ada juga ya yang untuk minggu-minggu hari-hari pertama sakit, tapi kalau sudah lebih dari 5 hari biasanya akan diperiksa antibodi IgG dan IgM terhadap DBD, terhadap dengue. Nah, itu adalah respons serupa dengan ini. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa SARS-CoV-2 itu PCR-nya akan positif 1 minggu sebelum timbul gejala, sampai mungkin yang ini paling banyak ya minggu ketiga, kalau keempat makin rendah ya. Jadi minggu ke-1 sebelum timbul gejala sampai minggu kedua itu masih banyak yang positif ininya apanya PCR-nya ya. Nah, ini bagaimana kalau seseorang terinfeksi itu seperti apa yang akan terjadi? Biasanya orang itu terinfeksi karena dia ada kontak erat dengan siapa? Tentu adalah dengan kontak dengan kasus yang konfirmasi. Nah, kemudian di sini kita lihat selain dia kontak itu dalam bentuk apa kontak? Kalau dia dekat dengan orang yang sakit dalam jarak 1 meter, lebih dari 15 menit dia bisa terinfeksi. Kemudian sentuhan fisik langsung. Yang tadi itu yang saya bilang, kalau dia berjabatan tangan, tangannya itu membawa virus, virus itu kemudian bisa dipakai tangan kita secara tidak sadar menyentuh hidung atau mulut kita. Kalau Bapak Ibu ingin tahu berapa sering Bapak Ibu menyentuh dengan tangan terhadap hidung atau mulut Bapak Ibu coba pakai sarung tangan. Nah, ketika menyentuh muka atau menyentuh hidung, ini pasti ada pakai sarung tangan terasa kan? Nah, coba bisa dicoba tuh. Kita akan lihat bahwa kita akan cukup sering menyentuh tanpa kita sadari ya. Atau misalnya ada yang memberi perawatan langsung pada pasien tanpa menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Nah, ini yang juga menjadi sumber. Oleh karena itu, semua tenaga kesehatan yang akan merawat pasien COVID diharapkan memakai baju lengkap. Dan pertama kali ketika belum tahu bahwa pakai baju yang katun aja cukup, itu semuanya pada pakai hazmat. Dan hazmat ini terus terang ini sangat-sangat panas ya. Sangat panas karena tidak ada penguapan. Jadi kita harus waspada kalau ada kontak menjadi sumber. Ya. Kemudian kalau sudah terinfeksi, nah bisa dari awal tanpa gejala, nanti kemudian ada yang terus tanpa gejala karena sistem imunitasnya itu baik. Ya. Ada yang hanya ringan, ada yang sedang, berat dan kritis. Nanti kita akan lihat sama-sama seperti apa ya. Jadi kalau tanpa gejala, pasien merasa tidak ada apa-apa, ya. Dan memang dia tidak apa-apa, dan itu terjadi karena dia memiliki daya tahan imunitas yang bagus. Dan untuk daya tahan imunitas yang bagus ini, ternyata imunitas wanita lebih bagus daripada laki-laki. Itu terbukti. Mereka ada guru besar yang umurnya sudah 80 tahun. Istrinya 81 tahun, istrinya diabetes, dia sendiri tidak, sama-sama kena COVID dari supir, dan kemudian masuk ICU. Masuk ICU, istrinya sembuh, profesor ini nggak sembuh, meninggal.
Ada lagi satu lagi, umurnya juga 80 lebih, profilnya meninggal, dapat dari pembantu ya. Kemudian istrinya masuk ICU juga, tapi istrinya survive. Jadi dalam hal ini wanita memiliki imunitas yang jauh lebih baik daripada laki-laki. Jadi yang namanya kekuatan otot tidak sama dengan kekuatan imunitas. Jadi otot bisa besar, bagus, tapi imunitasnya belum tentu sama. Ya. Nah, ini adalah kasus derajat ringan di sini, yaitu pasien dengan gejala tanpa hipoksia dan tanpa ada bukti pneumonia virus ya. Jadi ada gejala demam, mulai ada sakit tenggorok, tapi kalau kita lihat saturasi oksigennya masih bagus, dan kalau di foto belum ada pneumonia. Cuma terus terang ini kan foto toraks yang cuma foto biasa. Kalau mau lebih sensitif harus di CT scan, baru akan kelihatan biasanya. Di tepi-tepinya mungkin sudah ada. Tapi ini tentu tidak mungkin kita lakukan CT scan secara rutin, karena ini biayanya cukup mahal ya. Lalu yang derajat sedang adalah sudah mulai ada tanda pneumonia waktu di ronsen foto, dan saturasi oksigennya masih lebih dari 93%. Kalau derajat berat, sedang pneumonia, sudah ada mulai sesak napas, frekuensi pernapasan lebih dari 30 kali per menit. Normal sekitar 12-14. Jadi ini 2 kali lipat ya. Ada distres pernapasan yang berat dan saturasi oksigennya sudah kurang, lebih kecil dari 93%. Sekarang banyak dijual alat untuk mendeteksi saturasi oksigen dengan ujung jari ya. Jadi saya kira kalau Bapak Ibu punya juga boleh dipakai untuk mengukur ya, kalau memang ada gejala. Kemudian ada ARDS, di sini udah berat, ditambah sepsis. Sepsis itu artinya adanya bakteri di dalam darah. Jadi kemudian jadi selain dia ada kena ini juga kadang-kadang ada sudah ada sepsis dan septic shock. Shock sepsis artinya tekanan darah biasa Bapak Ibu tekanan darah normal, yang di atas sistolik 120, yang bawahnya diastolik 80. Nah ini kalau tekanan darah sistolik sudah di bawah 70 itu namanya sudah shock. Dan kalau disebabkan karena infeksi berat, tersebut karena bakteri atau virus ini disebut shock sepsis. Dan ini biasanya mortalitasnya tinggi. Jangankan yang ini, yang berat saja sudah mortalitasnya tinggi ya. Dan ini adalah gambaran yang apa yang mesti dilakukan di Indonesia, tapi ini terlalu medis, saya akan lewati saja ya. Sedangkan ini adalah sama seperti yang tadi digambarkan oleh Dr. Freddy juga slide yang pertama, cuma dalam bentuk yang berbeda. Ini untuk menunjukkan bahwa pada minggu pertama ini, ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, dia masuk di menyerang paru. Tapi ini biasanya sih di minggu kedua baru dia lebih berat ya, dan minggu ketiga. Jadi ini awal di sini dia belum menimbulkan gejala, tapi dia sudah masuk. Dan kalau di sini sudah ada badai sitokin, di sini banyak sekali yang meningkat sitokin, dan di sini sudah tahap gagal organ ya. Dan ini adalah gejala yang tadi saya sudah kemukakan dari awal, yaitu bisa pada otak, gangguan di saraf, ada jantung, ada ginjal, ada hati, kemudian pada sistem pembekuan darah, yaitu peningkatan D-dimer yang bisa berujung pada terbentuknya bekuan dalam pembuluh darah, dan itu bahayanya kalau bekuannya terjadi di otak jadi stroke. Sehingga ada pasien yang datang ke rumah sakit dengan gejala stroke ternyata COVID, atau datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dada, serangan jantung, tapi ternyata dia COVID ya. Jadi bisa demikian. Nah, kita sampai pada bagaimana kita mendiagnosis secara laboratorium SARS-CoV ini. Diagnosis laboratorium bisa kita lakukan pertama dengan deteksi virus. Nah, deteksi virus ini caranya bagaimana? Isolasi virus bisa yang pertama, atau deteksi antigen. Antigen ini yang sekarang kan banyak orang jual dan lakukan sendiri ya, banyak yang dijual online. Atau deteksi asam nukleat virus. Asam nukleat virus ini itu adalah inti daripada virus tersebut yang kita bisa deteksi dengan ada cara isotermal dan ada cara PCR, polymerase chain reaction. PCR sendiri kita bagi. Ada yang hanya deteksi satu primer dan multiple primer. Satu primer cuma deteksi hanya SARS-CoV-2, tapi multiple ini bisa banyak.
Banyak kenapa? Banyak ini terutama pada pasien yang datang ke rumah sakit. Kalau dia datang ke rumah sakit, dideteksi bukan SARS-CoV-2, lalu apa penyebabnya yang lain? Nah, itu bisa kita gunakan yang ini, yang multiple primers. Otomatis kalau yang ini, dia akan lebih mahal daripada yang hanya mendeteksi SARS-CoV-2 saja. SARS-CoV-2 saja ada yang biasa dan ada yang cepat. Jadi kita lihat ini juga banyak beda-bedanya. Nah, yang kedua, kalau tadi deteksi virus, ini adalah kita mendeteksi respons tubuh kita terhadap virus. Jadi kalau virus itu masuk, akan tubuh kita membentuk imunoglobulin M dan G. Ada juga A, tapi ini jarang kita periksa. Seperti kalau demam berdarah, denggi. Ada IgG anti denggi, ada IgM anti denggi. Itu juga diperiksa ya. Karena saat ini lagi musim hujan juga cukup banyak yang kena denggi juga ya, demam berdarah DBD, demam berdarah denggi. Kita bisa deteksi ini dengan cara apa? Cara yang paling murah dengan tes strip. Tapi ini kurang sensitif. Yang lebih sensitif adalah pakai alat. Nah, ini yang pakai alat di laboratorium. Yang ini bisa dengan ELISA, ELISA CLIA. Ini sih nama-nama daripada prinsip pemeriksaannya ya. Yang berikutnya adalah isolasi virus. Isolasi virus ini penting. Udah lihat belum? Membutuhkan, tetapi dia membutuhkan laboratorium dengan biological safety level 3 atau 4. Level 3 atau level 4 ini ketat. Ini artinya untuk virus yang berbahaya. Di Indonesia, level 4 belum ada. Yang ada maksimum level 3. Itu pun juga cuma ada yang pertama yang ada di punyanya Kementerian Kesehatan di Jalan Percetakan Negara. Yang kedua ada di Lembaga Eijkman di Jalan Diponegoro. Yang ketiga ada di Salemba 4 yang punyanya FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan yang keempat ada di Surabaya satu. Nah, ini untuk biakan sel itu jadi virus dibiak pada sel. Ini repot, mahal, itu tidak rutin dilakukan. Tetapi ini gunanya untuk apa? Pertama, dapat membuktikan apakah hasil PCR positif diikuti dengan virus yang mampu replikasi atau tidak. Seperti tadi Dr. Freddy menyinggung kalau nilai CT-nya udah 38 nggak hilang-hilang, apakah ini masih betul menular atau tidak? Nah, kita bisa biak gitu di laboratorium. Apakah dengan nilai CT nanti saya akan jelaskan dia masih bisa replikasi atau tidak virus tersebut. Yang kedua, dia bisa dipakai untuk deteksi antibodi neutralisasi. Jadi kita biak virus itu, kita kasih antibodi, mati nggak dia? Dan yang ketiga, deteksi perubahan genetik virus. Nah, ini yang mendeteksi varian-varian tadi, yang tadi ada alfa, ada beta, ada gamma, ada delta, itu harus dibiak dahulu. Sesudah dibiak, baru kemudian di sequencing. Yang namanya whole genome sequencing, dikumpulkan semuanya. Lalu kita lihat nanti interpretasinya ada lagi. Tertentu, tahap lanjut ya. Tadi sudah isolasi virus, berikutnya adalah deteksi antigen virus. Dan misalnya untuk deteksi antigen ini bisa swab nasofaring dan orofaring. Nasofaring itu yang lewat hidung sampai ke dalam. Kalau Bapak Ibu udah pernah coba nasofaring ini kan nggak enak ya. Rasanya mau sakit, bersin ya, sampai keluar air mata ya. Kalau orofaring ini yang buka mulut, ini sih nggak terlalu apa-apa. Nah, oleh karena itu ada yang bikin uji dari saliva atau ludah. Dasar daripada tes ini adalah reaksi antigen antibody dengan lateral flow immunoassay. Ini prinsipnya ya. Nah, bagaimana dengan sensitivitas? Ternyata nasofaring atau orofaring ini antigen ini lebih rendah dibandingkan dengan PCR. Jadi PCR yang kita ambil dari nasofaring yang disodok sampai belakang hidung itu lebih sensitif. Jadi ada kejadian di mana dibandingkan dengan yang ini ya jelas PCR ini lebih sensitif. Karena di PCR itu diperbanyak. Sedangkan yang antigen yang nasofaring ini tidak diperbanyak jumlah daripada virus tersebut. Saliva belum ada data, spesifisitas cukup baik. Nah, bagaimana deteksi antigen ini? Yang sekarang banyak ya, orang melakukan sendiri. Ada rumah-rumah pejabat yang menyediakan antigen, deteksi antigen. Yang mau masuk atau datang harus deteksi antigen dulu. Ada juga jadi untuk screening. Nah, kita lihat ya, dia seberapa baik antigen ini. Ternyata antigen RDT ini hanya memberi hasil yang baik pada pasien dengan viral load yang tinggi, jumlah virus yang tinggi. Kapan dia jumlah virusnya tinggi? Kalau nilai CT cycle kurang dari 25.
dengan batasan cut off-nya itu 40 ya. Atau jumlah virus lebih dari 10 juta copies per mililiter, baru dia bisa positif. Yang biasanya muncul pada fase presimptomatik, yaitu apa? Fase 1-3 hari sebelum muncul gejala, dia udah sakit, tapi virusnya belum ada gejala karena virus masih berkembang biak dahulu. Jadi ketika virus masuk, dia nggak langsung menyerang tubuh kita. Dia memperbanyak diri dahulu. Setelah dia cukup banyak, baru dia serang. Nah, ketika dia mulai menyerang, itulah baru mulai timbul gejala. Apakah itu demam, apakah itu batuk, atau sakit-sakit sendi ya. Yang berikutnya adalah awal fase simptomatik 5-7 hari pertama sakit. Jadi artinya di awal sakit ya, baru dia bisa deteksi dengan antigen. Oleh karena itu, maka kondisi yang dianjurkan untuk penggunaan antigen ini adalah tempat terpencil, misalnya di daerah Majalengka misalnya, atau di daerah Cilacap yang jauh dari kota besar, tidak ada tersedia tes molekuler, maksudnya tes molekuler itu tes PCR, maka kita bisa pakai itu ya. Nah, itu pakai tes antigen. Karena kalau mau dikirim pasti dia mesti kirim ke Bandung, karena di Cilacap sepertinya tidak ada laboratorium yang akan mampu periksa PCR dari nasofaringnya. Dan bila memungkinkan, semua sampel dengan hasil antigen positif itu dirujuk ke lab dengan kemampuan tes PCR untuk tes konfirmasi. Ini adalah anjuran dari WHO, ya, bukan dari saya. WHO yang menganjurkan. Nah, WHO juga meminta bahwa antigen yang beredar itu harus yang memiliki sensitivitas lebih 80%. Jadi dibandingkan PCR, dia harus bisa mendeteksi 80%. Dan spesifitas lebih dari 97% dibandingkan molekuler. Ya. Dan antigen ini tidak digunakan untuk apa saja. Pertama, screening pada individu tanpa gejala, kecuali orang tersebut kontak dengan kasus yang telah terkonfirmasi. Jadi kalau seseorang tanpa gejala dicek, itu tidak dianjurkan karena mungkin dia akan negatif. Yang kedua, screening di lapangan terbang atau perbatasan negara. Biasanya tidak dianjurkan pakai antigen karena ini kurang sensitif. Yang ketiga, surveillance rutin tidak dianjurkan. Dan keempat, screening sebelum donor darah atau operasi elektif. Operasi elektif itu operasi yang berencana. Misalnya ada Bapak Ibu ada tumor khusus mau operasi, tentu akan dilakukan pemeriksaan dulu. COVID positif atau tidak. Nah, tidak dianjurkan memakai antigen. Itu harus pakai yang PCR. Nah, ini adalah deteksi antigen virus. Ada yang dari nasofaring, ada yang dari ludah. Nah, tes antigen dari virus nasofaring itu sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan PCR nasofaring. Jadi yang PCR ini yang tadi saya katakan polymerase chain reaction dengan menggunakan metode memperbanyak virus itu jauh lebih baik. Antigen ini kurang, cuma dia lebih murah jauh. Dan ada satu penelitian di Rumah Sakit Nasional di Surabaya bahwa sensitivitasnya ini hanya 88% dibandingkan nasofaring. Jadi dia masih kalah. Ya. Kemudian jumlah virus dalam ludah lebih sedikit dari jumlah virus di nasofaring. Jadi kita ambil ludah ini memang lebih gampang, tetapi jumlah virusnya lebih kecil di nasofaring, sehingga bisa terjadi negatif palsu. Jadi harusnya bisa positif kalau dari nasofaring, tapi karena kita ambil ludah, dia itu jadi negatif. Nah, diperkirakan bahwa sensitivitas deteksi antigen virus dalam ludah akan lebih kecil lagi daripada antigen virus dalam nasofaring. Jadi ada dua tes dan ada dua tempat. Ya. Jadi kalau sama-sama PCR, nasofaring sama ludah, nasofaring lebih unggul dari PCR yang diambil bahannya ludah. Ada antigen. Antigen dibanding antigen dibandingkan PCR, udah pasti antigen kurang sensitif, PCR lebih unggul. Begitu, ya. Nanti kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi, nanti saya jelasin pada waktu sesi tanya jawab ya. Nah, kemudian ada lagi deteksi asam nukleat selain PCR. Itu namanya isothermal amplifikasi. Ada dua alat yang pernah masuk ke Indonesia, Abbott ID Now dan Pocket. Ini masing-masing, kalau Abbott ID Now ini kurang bagus, kalau Pocket cukup bagus. Dia bisa mendeteksi sampai 60.000 nih, copies per mililiter ya. Dan biasanya dipakai oleh rumah sakit untuk, karena dia cepat, 1,5 jam keluar hasil untuk itu, penempatan pasien COVID atau bukan COVID di rumah sakit, atau untuk operasi yang bersifat emergency. Karena kalau kita melakukan PCR biasa, waktunya terlalu lama, nggak bisa.
Nah, ini ya. Nah, kemudian ada lagi yang polymerase chain reaction ini yang pakai alatnya yang dulu ada manual mula-mula, tapi sekarang udah pakai otomatis semuanya. Ya. Kemudian ada yang cepat, ada yang cepat itu maksudnya 1 sampai 1,5 jam udah ada hasil. Dan ini biasanya dipakai untuk menentukan pasien yang operasi ini COVID atau bukan COVID, atau penempatan pasien di ruangan COVID atau bukan COVID. Ada yang deteksinya cukup bagus, 250 copies per mililiter, ada yang 200 ya. Tapi ini memang lebih mahal ya harganya dibandingkan dengan yang rutin karena dia memang bersifat emergency sih soalnya. Jadi kita lihat bahwa banyak variasi di alat untuk deteksi PCR itu sendiri. Nah, ini adalah prinsip dari PCR itu. PCR itu artinya apa? Dia itu prosesnya ini diulang-ulang, yaitu memperbanyak ya. Dia memperbanyak virus tersebut dengan jalan seperti ini. Jadi dia pisahkan DNA-nya, kemudian dia gabungkan lagi ya. Jadi intinya bahwa CT itu kalau 1 kali 1 jadi 2, 2 kali 2 jadi 4. Nah kalau udah 30 kali, itu udah diperbanyak 1 miliar lebih kali. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan CT 30 itu sudah diperbanyak 1 miliar kali. Jadi itulah keunggulan PCR, dan karena menggunakan alat-alat yang canggih, harganya juga jadi lebih mahal ya, PCR dibandingkan tes antigen. Nah, selain daripada yang single primer, ada yang multiple primer. Nah, multiple primer itu bisa deteksi banyak virus dan bakteri yang berpotensi menginfeksi saluran napas. Contohnya ada yang BioFire dari bioMérieux, Chiasa dari Chiagen. Ini gunanya buat apa sih? Nah, gunanya adalah untuk mendeteksi pada pasien-pasien yang datang dengan gejala, kalau dia bukan COVID, lalu penyebabnya apa? Nah, ini adalah level deteksi dari masing-masing reagen tersebut. Jadi ada reagen yang bisa deteksi sampai 250 copies, ada yang 150, ada yang 2000, ada yang 1000, ada yang 200. Jadi kita lihat bahwa yang beredar di Indonesia juga level deteksi ini beda-beda. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang pernah nggak periksa di satu rumah sakit negatif, di tempat lain positif, atau dari positif di tempat lain negatif. Nah itu karena ini penggunaan daripada alat maupun reagen yang berbeda-beda sensitivitasnya. Dan itu yang jadi sumber juga komplain ya. Nah, kadang-kadang kita juga bisa menjadi false negatif, jadi negatif palsu. Kenapa? Pertama, karena pengambilan spesimen nasofaring yang tidak adekuat. Ada banyak orang yang baru dimasukkan untuk ambil sampel di hidung, belum sampai belakang udah narik ya, jadi susah. Atau viral transfer mediumnya rusak atau tidak kompatibel dengan alat, ya, itu juga bisa disumber ya. Tapi kebanyakan sih karena itu orangnya berontak gitu ya. Nah kemudian tadi saya sudah singgung mengenai syndromic testing, yaitu testing yang bisa mendeteksi banyak virus sekaligus ya. Ini berguna untuk pasien yang sakit datang ke rumah sakit di IGD, instalasi gawat darurat, dan mau ditentukan apakah ini COVID atau bukan. Nah, kalau bukan COVID apa? Nah, ini contohnya ada yang bisa deteksi sampai ini kurang lebih 18 sampai 20 virus ya. Kita lihat ini ada virusnya banyak sekali, termasuk di sini SARS-CoV-2 dan ada kuman 4 ya. Nah, ini adalah slide yang menggambarkan mengenai bagaimana kaitan antara PCR dengan timbulnya antibodi di dalam darah. Jadi kalau waktu pasien masuk itu biasanya PCR-nya akan kemungkinan positif lebih besar, sekitar 93 sampai 95%. Tetapi dengan berlalunya penyakit, makin perjalanan penyakit, maka kemungkinan positif dengan PCR itu akan turun. Jadi kalau dia sudah memasuki minggu yang kedua, itu mulai masuk ke hari ke-8 atau ke-9 sakit, biasanya tinggal 75% positif. Tapi di sini antibodinya mulai muncul. Nah, ketika dia sudah sampai hari ke-20 ini, maka atau 21, antibodinya sudah 100% positif, yang IgG, IgM, tetapi PCR-nya sudah turun. Jadi makin ke lanjut ini PCR-nya akan negatif. Jadi kalau kita ambil ketika dia udah sakit sekitar 1 minggu lebih, itu kemungkinan positifnya tinggal 60%. Nah ini juga yang kadang-kadang orang tanya, kok ini sakit COVID, kenapa ininya PCR-nya negatif katanya? Ya itu kalau sakitnya udah jauh. Ya.
Dan banyak orang nggak sadar bahwa dia sakit. Yaitu dia nggak merasa bahwa ketika badannya cuma pegal-pegal, itu sudah mulai sakit. Atau ketika dia sakit tenggorok, itu sudah mulai sakit. Banyak orang nggak menyadari bahwa itu awal sakit. Gitu. Nanti sudah berat baru dia datang. Ya. Nah, yang mana yang sering tersedia di Indonesia? Dulu antibody, tapi sekarang udah nggak ada. Sekarang antigen, ada PCR, dan juga yang sering jadi masalah adalah pada orang sehat tanpa gejala, antigen negatif, tetapi tes PCR positif, mengapa tidak sejalan? Yaitu karena antigennya memang kurang sensitif ya. Atau tes PCR positif, tetapi ketika dites ulang di lab lain jadi negatif. Ini juga masalah variasi dari sensitivitas, dari alat, sensitivitas juga dari metode, dan juga sensitivitas daripada reagensnya. Ini juga menyebabkan variasi ya. Nah, memang kita penting melihat cycle threshold ya. Kalau CT kurang dari 20, viral load-nya tinggi, 21 sampai 30 jumlah virusnya sedang, 31 sampai 40 jumlah virusnya itu rendah, 31 sampai 40. Tetapi sulit membandingkan nilai CT antar lab karena perbedaan sampel yang memang berbeda, ada alat, reagens, level deteksi dan cut off-nya juga beda. Nah, itu yang menyebabkan banyak sekali orang yang shopping pada PCR dan mendapatkan malah jadi bingung ya akhirnya. Kita lanjut dengan imunitas di sini. Kita tahu bahwa imunitas ini ada yang alamiah dan ada yang didapat. Alamiah ini contohnya apa? Ada yang aktif, ada yang pasif. Aktif ini kalau seseorang yang kena sakit COVID dan dia sembuh, biasanya berhasil sembuh, apalagi kalau sakitnya berat, itu antibodinya tinggi. Tapi risikonya dia bisa meninggal ya. Yang pasif apa itu? Misalnya dari ibu ke janin melalui plasenta. Jadi misalnya ibunya sudah divaksin hepatitis B, punya antibodi cukup tinggi misalnya. Ketika dia hamil, maka anaknya juga akan memiliki antibodi hepatitis B cukup ada ya, atau antibodi terhadap rubella misalnya. Kemudian imunitas yang dapat itu apa? Yang aktif itu adalah kalau dikasih vaksin. Seperti sekarang kita vaksinasi COVID, itu maksudnya adalah supaya kita mendapatkan imunitas yang aktif setelah divaksin. Jadi kalau kita vaksin dosis pertama, kedua, dan yang ketiga ya. Lalu yang didapat pasif apa? Pemberian antibodi. Jadi misalnya pemberian antibodi itu pemberian plasma convalescence misalnya. Itu termasuk di sini ya. Nah, antibodi ini ada yang dibentuk dibentuk terhadap nukleokapsid dan spike protein. Ada IgG dan ada IgM. Nah, rapid test dan juga ada yang laboratory based test. Jadi ada antibodi yang cepat kayak dulu itu yang hanya dengan strip, ada juga yang diperiksa di laboratorium. Nah, rapid test sudah ditinggalkan karena kurang sensitif, tapi mudah dikerjakan. Nah, yang lebih sensitif adalah laboratory based test dengan alat. Dan yang terbaik saat ini adalah alat yang memakai metode CLIA. Chemiluminescence immunoassay ini yang paling bagus saat ini ya. Ada di Indonesia alatnya. Dan kemudian antibodi yang diukur ada yang terhadap nukleokapsid, ada yang terhadap spike protein. Kedua protein ini yang digunakan untuk identifikasi SARS-CoV-2 dan membedakan dari virus corona yang lain. Nah, apakah pemeriksaan antibodi untuk diagnosis dapat juga digunakan untuk penyintas COVID? Apakah sudah ada imunitas? Ya. Dan untuk menilai keberhasilan pasca vaksinasi, apakah antibodi ini bisa nggak dipakai? Ya. Jawabannya bisa, tetapi tidak ideal. Karena apa? Antibodi tersebut tidak langsung mengukur kemampuan netralisasi dari antibodi yang khusus untuk terhadap virus tersebut. Yaitu apa? Antibodi terhadap radiobamin domain spike protein atau SRBD. SRBD inilah yang saat ini dipakai sebagai patokan untuk menilai keberhasilan vaksinasi dari sistem imunitas humoral. Artinya yang menghasilkan antibodi. Karena ada dua sistem imunitas yang terlibat, yaitu yang humoral yang menghasilkan antibodi atau yang seluler, yaitu limfosit T. Cuma sayangnya limfosit T ini kita belum bisa nilai dengan pemeriksaan sehari-hari di laboratorium. Yang bisa dinilai baru yang humoral ini. Nah, informasi antibodi ini saya lewatin aja ya, karena ini memang agak terlalu laboratorium ya. Dia memang ada caranya ya. Nanti kalau Bapak Ibu tanya, saya bisa jawab pakai ini ya. Tetapi yang gampang yaitu kita yang namanya anti SRBD, yaitu ada yang total, ada IgG, ada yang IgM ya.
Nah, ini ketika SARS-CoV-2 masuk, dia akan berkaitan dengan reseptor ACE2 melalui subunit SRBD. Nah, kalau kita divaksin, kita akan membentuk antibodi. Antibodi ini menetralisir, dan kebanyakan antibodi itu dibentuk terhadap spike protein, yaitu bagian virus yang akan menempel atau docking ke sel tubuh manusia. Dia akan mengikat virus dan kemudian dia akan menetralisir virus tersebut, ya. Nah, apa yang terjadi ketika SARS-CoV-2 masuk ke dalam tubuh? Biasanya ada limfosit T helper teraktivasi, mengeluarkan sitokin, mengaktifkan limfosit B, dan selanjutnya tadi Dr. Freddy udah menyinggung sebagian ya tadi ya. Jadi limfosit B ini akan diferensiasi menjadi limfosit B memory cell untuk mengingat protein partikel virus. Dia nanti mengingat seperti misalnya kalau Bapak Ibu sudah divaksin hepatitis B 3 kali, itu ada limfosit B memory cell terhadap hepatitis B. Dan kalau kita berikan booster, limfosit B memory itu akan membuat lebih banyak antibodi terhadap virus hepatitis B. Di sini hal yang terjadi kurang lebih sama, cuma virusnya beda. Di sini virusnya SARS-CoV, tetapi mekanismenya sama, serupa ya. Di mana limfosit B akan diferensiasi menjadi plasma sel untuk menghasilkan imunoglobulin. Ya. Juga SARS-CoV-2 ini akan mengaktifkan sistem komplement ketika dia masuk, dan itu yang menyebabkan terjadinya D-dimer meningkat dan pembentukan bekuan darah dalam pembuluh darah, yang kalau nanti kenanya di otak jadi stroke, kalau kenanya di jantung jadi serangan jantung ya. Nah, ini ada lagi yang lain ya. Kurang lebih seperti ini. Ini akan sel B membentuk antibodi setelah dia menjadi sel plasma, dan kalau virus ini masuk, maka antibodi ini berikatan. Jadi dia berikatan, kemudian setelah itu akan dihancurkan. Jadi ini seperti pasukan yang bunuh diri ya. Jadi dia berikatan ini. Jadi antibodinya terpakai. Nah, pada vaksinasi apa yang terjadi? Kita disuntik. Nah, vaksinasi kan ada banyak macam-macam ya. Ada yang messenger RNA, ada yang pakai protein, ada yang vaksin yang virus mati. Nah, saya yang bahas di sini yang virus mati ya. Jadi kalau virus mati ini dia penyimpanan 2-8 derajat Celcius ya. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh, virus tersebut yang mati itu akan dihancurkan dan kemudian disajikan ke limfosit T, teraktivasi, limfosit B memory cell, dan kemudian limfosit B itu akan menjadi plasma sel membentuk antibodi ya. Nah, dosis pertama ada, dosis kedua, dosis ketiga. Dosis pertama ini lebih berperan untuk pembentukan limfosit memory cell. Dan lama waktu ideal adalah 28 hari supaya makin banyak limfosit memory cell yang membelah diri makin banyak jumlahnya. Dan yang kedua, lebih berperan untuk merangsang limfosit memory cell berdiferensiasi menjadi plasma sel yang akan menghasilkan antibodi. Oleh karena itu, kalau kita berikan dosis yang kedua, maka pembentukan antibodi ini akan dinilai setelah biasanya sih 28 hari ya, supaya kita menilai yang lebih ideal waktu itu sudah cukup banyak yang dibentuk ya. Seperti misalnya vaksin hepatitis B ada 3 kali 0,16 bulan, nah kurang lebih sih ini juga sama ya, 0,16 bulan untuk mencapai kadar antibodi yang lebih tinggi. Oleh karena itu saat ini sudah ada wacana memberikan vaksinasi dosis ketiga supaya antibodi lebih tinggi lagi. Nah, kapan pemeriksaan titer antibodi? Untuk 18-59 tahun dianjurkan hari ke-21 sampai 60 setelah vaksin dosis kedua. Kalau yang lebih dari 60 tahun, 28 sampai 60 setelah vaksin yang kedua. Ini sih anjuran dari yang mereka yang punya anti SRBD ya. Ini bedanya saya kira tadi kita lewatin aja ya, waktunya udah lewat banyak. Nah, saya sampai ke prinsip terapi. Prinsip terapi untuk COVID ini adalah pertama, meningkatkan imunitas tubuh pasien. Itu yang tadi ada zinc, ada vitamin D yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Freddy. Ini bagus sekali ya vitamin D ini. Dan kalau bisa vitamin D ini jangan udah sakit baru dinaikin. Kalau bisa sebelum sakit sudah dinaikkan sampai di atas 30. Kalau bisa 40 sampai 60 yang seperti tadi dikemukakan oleh Dr. Freddy Wilmana. Ya. Itu yang terbaik. Jadi Bapak Ibu yang saat ini belum pernah periksa vitamin D mungkin boleh periksa 1 kali, dan kalau kurang mengkonsumsi vitamin D ya. Vitamin C juga dibutuhkan, protein juga penting, dan kemudian ada obat antivirus.
kita kenal ada Favipiravir ya, nama dagangnya Avigan. Dulu mahal sekali ya, yang belum ada mitunya. Sekarang sudah ada yang buatan lokal, harganya bisa lebih murah, tapi ini juga ketika terjadi jumlah kasus meningkat, itu bisa belinya susah, ya nggak bisa dapat. Walaupun ada uang bisa beli, bahkan habis. Ada remdesivir, ini menurut saya dengar dari ahli penyakit dalam, katanya dari WHO sudah nggak begitu mengakui remdesivir. Saya nggak tahu nih sampai di mana ya. Ada lagi yang menjadi kontroversi, ivermectin. Ya, ivermectin ini yang memiliki efek antivirus in vitro dan harganya murah. Dan ivermectin ini terbukti sih di India ya, sudah menurunkan angka kematian India yang tadinya di atas 4.000, sekarang sudah di bawah 1.000, dan Indonesia masih 1.600, 1.700, 1.400, India tinggal di bawah 1.000. Dan itu terjadi dengan penggunaan ivermectin, preparat zinc, vitamin D, dan saya nggak tahu mungkin apa. Tapi salah satu komponennya adalah ivermectin. Memang kontroversi betul. Harganya memang murah. Lalu ada imunoglobulin, plasma konvalesen. Sebenarnya plasma konvalesen ini adalah antibodi sih isinya ya. Yaitu dari pasien-pasien yang sudah sembuh, dia memiliki anti-SRBD terhadap virus. Dan itu. Nah, plasma konvalesen ini kalau kita lihat, memang dari berbagai studi itu, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, juga pada pasien ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Kenapa bisa begitu? Karena ya plasma konvalesen itu harusnya diukur. Berapa sih anti-SRBD yang ada dalam plasma? Tentu makin tinggi makin bagus. Yang kedua, ada yang IVIG, intravenous immunoglobulin. Ini mahal sekali. Kalau Bapak Ibu yang pernah harus terpaksa membeli untuk keluarga, ini terasa mahal sekali. Ya 100-200 juta, saya nggak tahu udah berapa ya. Ada lagi yang baru, antibodi monoklonal. Jadi antibodi monoklonal ini adalah antibodi yang khusus dibuat untuk terhadap virus tersebut. Jadi saya belum tahu harganya berapa, tapi pasti ini baru masuk ya. Kemudian ada anti-cytokine, yaitu anti terhadap badai sitokin. Dexamethasone dosis kecil, ya, ada 2 mg per hari. Ini macam-macam. Ada yang bilang kalau dari WHO sendiri mengatakan bahwa untuk mereka yang awal ada gunanya. Yang banyak gunanya kalau sudah dia masuk di tahap keterlibatan paru dan yang tadi itu yang lebih parah lagi yang sudah ke cytokine storm. Ini ada gunanya. Bagus. Ada lagi anti interleukin 6 tocilizumab. Nama dagangnya Actemra. Ini juga mahal sekali dan belum tentu ada kalau dicari, terbatas. Jadi ini kalau Dr. Tony, ya. Iya, waktunya sudah habis. Habis ya. Dikit lagi ya, nih. Dikit lagi ya. Oke, jadi baik. Nanti gini aja. Waktu tanya jawab buat saya diperkecil. Jangan-jangan. Ya bisa dilanjutkan, Dok, silahkan. Jadi untuk mengatasi hypercoagulable state di tandanya di dimernya meningkat. Nah, kita kalau di rumah sakit orang pakai heparin, adalah yang pakai low molecular heparin, tapi kalau yang rawat jalan sih dikasihnya biasanya sih obat oral ya. Rivaroxaban atau Xarelto nama dagangnya ya. Nah, ini saya dapat ini dari Dr. Anton nih, dekan FKIK UPIDA, dekan saya nih. Ini ada ivermectin di sini nih ya, udah masuk nih kata Dr. Anton ini ya. Terima kasih Dr. Anton ya. Tadi ada Dr. Anton, ada namanya tuh. Ikut ya. Nah, ini saya kira yang cytokine storm saya nggak bahas deh ya. Kita lewatin aja. Nah, ini bisa 2 penyebabnya. Kebanyakan sih interleukin 6 yang meningkat, tapi bisa juga interleukin 1. Obatnya beda. Dan ini bukan menetralisir dengan dia berikatan dengan interleukin 6, tidak. Tapi dia menduduki reseptor untuk interleukin 6. Jadi dengan reseptor interleukin 6 itu diduduki oleh obat tocilizumab, makanya efek interleukin 6 jadi berkurang. Dan sebenarnya ini obat rematik ya awalnya ya, bukan untuk ini. Nah, lanjut ke plasma convalescence. Plasma konvalesen biasanya diminta kalau pasien udah gawat ya. Nah, sebenarnya sih kalau udah gawat udah susah. Harusnya sih diberikan pada awal. Kenapa? Karena dia fungsinya itu yang tadi itu yang apa? Antivirus, anti pada replikasi virus paling bagus diberikan, yaitu minggu-minggu pertama. Tapi kadang-kadang udah berat baru dokter minta ya. Nah, sebenarnya donornya laki-laki. Karena kalau donor wanita yang pernah hamil dan melahirkan ditolak sebab dikhawatirkan terjadi dia sudah memiliki anti HLA. HLA ini human leukocyte antigen dan dapat terjadi TRALI, yaitu transfusion related acute lung injury. Jadi parunya bisa udem.
jadi masalah nantinya. Ya. Dan kemudian kita lanjut ke penyintas COVID. Penyintas COVID ini yang sudah sembuh, ada yang tanpa gejala, ada yang dengan gejala sisa, long COVID namanya. Nah, gejalanya itu apa? Ada yang lemah badannya, ada yang sesak napas, ada yang masih nyeri-nyeri sendi, ada yang nyeri dada, ada yang batuk-batuk terus, ada yang penciumannya nggak balik-balik, udah 3, 4, 5 bulan masih belum balik. Nah, kita mesti periksa laboratorium juga di sini, yaitu apa di dimer, troponin T atau I, tergantung apa CRP, CPK. Masih ingat dulu mungkin ada WA ini ya kalau benar ya, yaitu yang di Semarang katanya udah pulang dari rumah sakit dinyatakan sembuh, tiba-tiba 2 minggu di rumah mati mendadak. Nah itu karena ini mungkin di dimernya meningkat atau ada ini nggak ketahuan, jadi terjadi trombosis di jantung atau di ini meninggal. Ya, jadi kita nih yang pulang dari rumah sakit juga kalau masih ada gejala harus diperiksa juga ya. Nah, kemudian ini mengenai pencegahan saya singgung juga, tentu protokol kesehatan kita 5M ya. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari mobilisasi atau bepergian. Tapi saya tambah satu lagi, menghindari makan bersama ini, karena orang masih suka makan bersama ya. Dan ini adalah satu slide yang saya dapat dari BNPB, yang bagus sekali untuk memperlihatkan bagaimana perkembangan kasus yang terjadi di Indonesia. Ini menggambarkan yang di Indonesia secara keseluruhan. Ini dari Mei tahun lalu ya, 2020, kita lihat kasus masih sedikit ya. Kemudian dia meningkat kapan? Di bulan Januari 2021. Mengapa? Karena di sini orang nggak boleh pulang kampung. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka yang nggak bisa pulang kampung di sini, dia pulang kampung di waktu Natal dan Tahun Baru. Dan disinilah terjadi peningkatan kasus. Setelah itu, kasus kita meningkat lagi di bulan Juli karena orang pulang kampung lagi, maksa gitu ya. Nah inilah yang saya bilang bahwa sangat penting selain kita menjaga 5M tadi ya termasuk salah satu yang paling adalah ini nih, mobilisasi. Sehingga Bapak Ibu mungkin ya ada yang udah merasa, aduh saya udah nggak tahan nih di rumah terus, saya mau jalan-jalan, hati-hati Bapak Ibu ya. Ini bisa terjadi peningkatan lagi ya daripada kasus-kasus tersebut. Saya kira ini saya yang sebelum terakhir. Jadi sebagai ringkasan telah kita bahas berbagai aspek COVID-19 mulai dari aspek klinis, diagnosis laboratorium, diagnosis pasca vaksinasi, lab untuk penyintas COVID dengan gejala long COVID, dan untuk pencegahan. Saya kira ini yang terakhir. Dan terima kasih banyak untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf memang waktunya lewat ya. Tapi bisa memberi bahan buat Bapak Ibu mau bertanya terkait dengan bahan ini, silahkan. Baik, terima kasih Dokter Tony. Tadi bagus banget, bahkan saya belajar banyak ya. Wah, ini hebat banget Dokter Tony, sampai jam segini semuanya masih ada 284 peserta ingin mendengarkan. Oke, semuanya kita langsung lanjut ke pertanyaan aja. Boleh langsung di spotlight Dokter Tony dan Dokter Freddy. Saya akan buka pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak ini ya. Oke. Mungkin Dokter Tony minta tolong di stop share. Screen-nya di stop share. Stop share dulu ya. Terima kasih. Ya, betul. Aduh, ya. Terima kasih. Iya, sepertinya peserta semuanya kita sepertinya ini bakal ada tambahan waktu 30 sampai 60 menit maksimum. Apalagi di acara hari ini antusiasnya tinggi sekali. Kami semua bersyukur dan juga pertanyaannya juga banyak banget ya. Dan juga saya baru lihat-lihat tadi panitia juga ada kehadiran nih Dekan FKIK Ukrida Dr. Antonius dan juga Presidirnya BCA. Iya. Oke deh. Oke, sip. Oke, saya punya pertanyaan pertama nih untuk mungkin kedua dokter, lebih ke Dokter Freddy ya. Jadi ditanyakan nih banyak yang penasaran tentang vitamin D3. Untuk vitamin D3 kita misalkan butuh berjemur. Jam berapa, Dok? Yang paling pas untuk berjemur, yang bisa dapat UVA dan UVB? Ya, ini pertanyaannya bagus. Artinya begini, karena banyak yang salah ya baca atau apa dari medsos begitu. Jadi itu UV itu ada B dan A dan ada C. Kalau pagi hari
memang enak buat kita, mungkin nggak terlalu panas atau apa. Itu adalah lebih banyak UVB, A-nya dikit ya. Mm-mm. Sorry ya, dikit ya itu. Jadi yang paling baik adalah untuk UVB itu eh, di waktu antara jam 9 sampai jam 1. Paling bagus sekitar jam 10 ya gitu. Dan itu tidak perlu lama-lama.